Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda. Edisi malam ini Kamis 6 April 2017. Sejumlah informasi menarik dapat Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Polisi tangkap pengedar narkoba di Bandara Patimura, Ambon. Belasan tahun jalan di Kesui tidak diaspal. Muswil PKB Maluku ricuh. Pemirsa, selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya Absalom Andre Tutul akan menemani Anda dalam Maluku Antar Nusa malam ini. Dan kini kita ikuti berita selengkapnya. Akibat membawa puluhan paket narkoba jenis sabu-sabu di Bandara Patimura, Ambon, seorang warga Batu Merah ditangkap Satuan Serse Narkoba Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasi. Tersangka diduga merupakan pengedar sekaligus bandar sabu-sabu di Ambon dan sekitarnya. Warga Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berinisial LA ini ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Ambon di Bandara Patimura. Tersangka diketahui membawa 23 paket sabu-sabu siap edar. Lelaki berusia 37 tahun ini diamankan petugas saat baru turun dari pesawat yang ditumpanginya. Saat digeledah, polisi mendapati tersangka menyimpan barang terlarang tersebut di dalam kaos kaki yang dipakainya. Selain 23 paket sabu, polisi juga menyita 2 pipet kaca. Tersangka saat ini sementara menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik reserse narkoba Polres Ambon. Tiba di bandara, atur CB bagaimana caranya untuk bisa apa? Nampak tersangkanya, langsung diamankan. Ternyata setelah bawa sini, ya betul barangnya ada. Itu sekitar 23 paket sabu. Ada yang simpan di kaos kaki, mana, yang modus-modus lah seperti itu kan. Sekarang prosesnya sudah sementara jalan, sementara sudah ditahan. Penyidikan terjalan. Ditangkap di mana? Bandara. Tersangka diduga bukan sekedar mengedarkan narkoba tersebut, tetapi juga merupakan bandar sabu-sabu. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Tersangka dikenai pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kristin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, kisru internal mewarnai pelaksanaan musyawarah wilayah atau Muswil keempat PKB Maluku tahun 2017. Kisruan tersebut berawal dari kekecewaan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang mengaku tidak dilibatkan dalam pemilihan ketua DPW Maluku. Pelaksanaan musyawarah wilayah keempat PKB Maluku tahun 2017 yang dihadiri Ketua Umum Muhammad Iskandar, anggota partai, namun memasuki sesi DPW untuk 5 tahun ke depan, sejumlah pengurus DPC kecewa karena tidak dilibatkan dalam pemilihan ketua DPW Maluku. Hanya 3 DPC hadir plus pengurus DPW yang disaksikan pengurus DPP. Sementara pengurus dari 6 DPC lainnya tidak dilibatkan dan 2 DPC tidak dapat berpartisipasi karena kepengurusan mereka telah berakhir. Amarah mereka pun tersulut karena dalam sesi pemilihan ketua wilayah, sidang dinyatakan aklamasi memilih Basri Damis untuk memimpin kembali DPW PKB Maluku 5 tahun ke depan. Bagi saya, mekanisme pelaksanaan musyawarah itu tidak sesuai dengan ADRT partai. Aturan-aturan partai yang saya pahami sebagai kader partai. Karena apa? Tidak ada laporan pertanggungjawaban dari wilayah, tidak ada pembahasan tatip pemilihan dari forum. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi saya untuk mengakui musyawarah yang tadi. Saya menilai bahwa musyawarah yang dilaksanakan pada hari ini adalah cacat hukum. Yang perlu disikapi adalah mekanisme dan prosedur yang dilaksanakan pada hari ini musyawarah PKB
tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Kebangkitan Bangsa. Kami baru saja beberapa jam yang lalu mendapat informasi kalau musyawarah wilayah itu sudah selesai dan sudah ada ketua terpilih melalui aklamasi. Sementara kami 6 DPC tidak hadir. Bagaimana mungkin musyawarah itu lalu kemudian bisa dilaksanakan secara aklamasi? Padahal harusnya secara lengkap semua DPC hadir, baru kemudian sesuai dengan rapat kita semalam di sini bahwa akan melanjutkan atas apa yang telah dibahas semalam untuk lalu kemudian hari ini harus diproses, harus mendapat legitimasi, baru kemudian kita masuk pada tahapan berikutnya. Yang diundang hadir tadi untuk penjelasan Ketua LPP PKB Pusat terkait dengan agenda Pilkada 2018, Pileg 2019. Di tengah perjalanan dipandu, tidak ada keputusan-keputusan, langsung aklamasi untuk Saudara Basri Damis jadi Ketua Wilayah. Tapi itu tidak sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sekretaris Wilayah DPW PKB Maluku Asmin Maddoan menyatakan dalam musyawarah wilayah terutama dalam sesi pemilihan ketua dirinya tidak dilibatkan. Maddoan tidak mempermasalahkan figur yang terpilih memimpin DPW PKB Maluku asal sesuai dengan mekanisme yang ada. Namun yang terjadi pemilihan ketua DPW PKB Maluku tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Bahwa aklamasi itu tidak mencederai aturan demokrasi di negara Republik Indonesia. Dan dalam mekanismenya PKB itu mengedepankan apa yang disebut dengan asas musyawarah untuk mufakat dalam seluruh proses yang namanya proses musyawarah termasuk muswil. Bahwa nanti si A, si B, dan si C terpilih itu persoalan nanti. Tetapi yang menjadi persoalan itu haruslah kita dudukan dalam proporsi dan mekanismenya yang sebenarnya, gitu loh. Basri juga kalau mau terpilih ulang tidak jadi soal. Tetapi tidak boleh lalu mengabaikan asas-asas normatif. Bagaimana mungkin 6 DPC yang diundang secara resmi hadir di acara musyawarah belum ada di tempat sudah ada aklamasi. Dalam musyawarah wilayah keempat PKB Maluku tahun 2017, Basri Damis terpilih kembali secara aklamasi, namun beberapa DPC tidak mengakuinya. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Pemirsa, Jalan Lingkar Kesui, Kecamatan Watubela Kesui, Kabupaten Seram bagian timur, belum juga dapat dibangun secara tuntas. Warga setempat berharap pemerintah tidak membiarkan kondisi ini berlarut, sebab jalan tersebut merupakan akses pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kurang lebih 12 tahun lalu Jalan Lingkar Kesui mulai dibangun. Pemerintah telah melakukan penggusuran. Tidak sedikit tanaman warga setempat yang dikorbankan tanpa ganti rugi demi pembangunan jalan tersebut. Namun jalan yang menjadi akses transportasi darat desa-desa di Kesui ini tidak kunjung tuntas hingga saat ini. Sudah berulang kali elemen warga setempat melakukan aksi menuntut perhatian pemerintah Provinsi Maluku terhadap jalan yang pertama dibangun menggunakan dana Impres 6 tahun 2003 itu. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang maksimal. Minimnya perhatian pemerintah membuat jalan yang telah digusur itu kembali ditumbuhi pepohonan sehingga jalan menyempit. Warga pun makin kesulitan melintasi beberapa titik jalan itu. Olehnya warga berharap pemerintah segera mentuntaskan pembangunan jalan dengan panjang sekitar 22 km tersebut. Sementara itu pemerintah Seram bagian timur berencana melanjutkan pembangunan jalan tersebut pada tahun 2018. Rencana tersebut ditetapkan setelah status Jalan Lingkar Kesui menjadi jalan kabupaten. Untuk tahap pertama, pemerintah Seram bagian timur menargetkan pembangunan jalan sepanjang 10 km. Dari Watubela Kesui, Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, rencananya besok pesawat jenis ATR akan melakukan uji coba landasan Bandara Nam Niwel, Buru.
Uji coba itu dilaksanakan menyusul rampungnya pembangunan bandara tersebut. Pesawat jenis ATR 42300 milik PT Trigana Air Service rencananya akan melakukan tes landing pada besok 7 April mendatang. PT Trigana Air Service telah menyatakan kesediaannya untuk melayani rute Ambon Namlea. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Buru Syafan Umasugi. Umasugi mengakui bandar udara baru Namniwel yang telah rampung itu akan digelar tes pendaratan perdana oleh pesawat milik PT Trigana Air Service jenis ATR 42300 dengan panjang runway 1250 meter. Dirinya mengungkapkan pemerintah serta Dinas Perhubungan Pemkab Buru telah mengupayakan sarana angkutan udara ini pada tahun 2016 lalu lewat surat rekomendasi tentang persetujuan pembukaan rute penerbangan pulang pergi Ambon Namlea yang akan dibuka kembali pada bandar udara yang baru. Karenanya besok direncanakan uji coba sekaligus penerbangan perdana Trigana Air di Namniwel. Normal untuk penerbangannya itu direncanakan pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Minggu. Apa yang kami harapkan juga bahwa setelah tes landing ini bahwa mungkin pemerintah provinsi bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Perhubungan, untuk dapat sesegera mungkin melakukan peresmian terhadap bandara kami di Kabupaten Buru. Umasugi menambahkan pesawat Trigana Air akan melayani rute pergi pulang Ambon Namlea 3 kali seminggu pada hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Dengannya masyarakat Buru akan terbantu dengan akses transportasi udara. Selain itu pemerintah Kabupaten Buru juga mengharapkan pemerintah provinsi dapat sesegera mungkin berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk dilakukan peresmian bandara tersebut. Dari Namlea, Ernst Tasik Jawa melaporkan. PD Pancakarya terkait dugaan penggunaan surat palsu dalam pengajuan peninjauan kembali perkara perdata ex Hotel Anggrek. Sebelumnya kasus itu telah diputus oleh Mahkamah Agung. Pengajuan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara ex Hotel Anggrek oleh perusahaan daerah Pancakarya disikapi ahli waris Simon Latumailea dengan melakukan pelaporan pidana ke Polres Ambon dan Pulau-Pulau Liase. Kuasa hukum ahli waris Simon Latumailea Kris Latuperisa menyatakan pelaporan pidana terhadap perusahaan daerah Pancakarya karena menggunakan surat palsu hak guna bangunan. Latuperisa mengatakan akibat menggunakan HGB palsu, mantan Direktur PD Pancakarya Yopi Huwae dan Badan Pertanahan Kota Ambon divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Ambon pada tahun 2013 lalu dan dijatuhi hukuman penjara. Setelah ada persoalan ini, resmi ahli waris meminta kepada kami selaku penasihat hukum untuk kemudian mengajukan upaya hukum. Jadi upaya hukum yang diajukan oleh Direktur Pancakarya, kami akan membalasnya dengan membuat laporan resmi, laporan pidana resmi. Kami akan melayangkan, ya, mungkin minggu depan kami akan melayangkan itu ke Polres Pulau Ambon terkait dengan upaya hukum yang dilakukan ini juga. Oleh karena itu dengan putusan pidana yang menyatakan sertifikat itu palsu, kami akan menggunakan pasal 263 KUH pidana untuk melaporkan yang bersangkutan, pasal ayat 263 ayat 2 orang yang menggunakan. Jadi kami akan menggunakan upaya hukum untuk melapor yang bersangkutan. Sebelumnya Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku atas memori banding yang diajukan oleh ahli waris Simon Latumailea terhadap sengketa tanah ex Hotel Anggrek yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani. Dalam petikan amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan tanah ex Hotel Anggrek milik dari keluarga ahli waris Simon Latumailea berdasarkan sertifikat kepemilikan yang sah. Atas putusan itu, PD Pancakarya mengajukan peninjauan kembali. Pani Letahid melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam program Maluku Antar Nusa. Pemirsa, hingga hari terakhir pelaksanaan ujian nasional tingkat SMK hari ini tidak dijumpai kendala berarti. Diharapkan hal yang sama juga terjadi saat berlangsungnya ujian nasional tingkat SMA yang dimulai Senin pekan depan. Ujian nasional bagi siswa SMK secara nasional dilaksanakan sejak Senin kemarin. Ujian nasional tersebut telah berakhir hari ini. Kepala Bidang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Gatot Sihabudi mengatakan, selama ujian nasional berlangsung tidak dijumpai kendala berarti. Untuk ujian nasional berbasis komputer berjalan lancar, kecuali gangguan pemadaman listrik yang terjadi kemarin. Menurutnya, pemadaman tersebut tidak berlangsung lama dan tidak berdampak bagi sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer. Sementara untuk ujian nasional berbasis kertas pensil semuanya berjalan lancar. Tidak dijumpai sekolah yang kekurangan bahan soal ujian maupun lembaran kerja. Hasil pantauan sampai hari terakhir, sekolah-sekolah penyelenggara ujian nasional baik UNBK maupun UNKP melaporkan ke kita via telepon, via surat bahwa pelaksanaan ujian berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan baik dari internal maupun eksternal. Pemadaman listrik kemarin tuh di sekitar Waheru, kemudian di Air Kuning itu sempat ada listrik padam dan itu tidak lama, nggak sampai 5 menit ya pemadaman itu, dan ini soal teknis tentunya, jadi itu tidak membuat hambatan buat pelaksanaan. Sihabudin juga berterima kasih kepada PT Telkom dan PLN atas ketersediaan jaringan internet dan listrik selama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer berlangsung. Dengannya pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang memanfaatkan jasa listrik dan internet dapat berlangsung dengan baik. Otis Kotadini melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku akan mengupayakan ujian nasional berbasis komputer bagi SMA, SMK di daerah ini tahun 2020 mendatang. Hal itu dilakukan mengingat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dapat menekan pengeluaran anggaran. Sementara ujian nasional berbasis kertas pensil membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kepala Bidang Pendidikan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Gatot Sihabudin mengatakan, ke depan seluruh SMK dan SMA di Maluku akan didorong untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Ujian nasional berbasis komputer dipandang lebih efisien dan efektif. Ujian nasional berbasis kertas pensil dinilai membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dengannya, ujian nasional yang selama ini menelan anggaran yang tidak sedikit dapat ditekan. Terkait dengan sekolah yang belum memiliki sarana komputer, Sihabudin mengatakan akan didorong untuk menginduk pada sekolah yang memiliki sarana tersebut. Hal itu dimungkinkan karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Hingga kedepannya kita mengharapkan untuk seluruh SMK bahkan SMA pelaksanaan ujian ini sudah berbasis komputer. Sebab kalau kita bandingkan antara pelaksanaan UNBK dengan UNKP, maka pelaksanaan UNBK ini jauh lebih efektif, efisien dari semua aspek.
Yang paling penting dari aspek penyelenggaraan ini biaya yang dibutuhkan ini jauh lebih hemat dibandingkan dengan UNKP. Jadi untuk merealisasikan seluruh SMK, SMA di Maluku melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, maka bidang SMK akan melakukan koordinasi dengan bidang SMA. Bila berjalan sesuai rencana, maka tahun 2020 seluruh SMA, SMK di Maluku akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Otis Kota Dini melaporkan. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 2 Tual terus melakukan pemantauan terhadap keberadaan orang asing di sana. Agar efektif, imigrasi Tual juga menggandeng pemilik hotel dan penginapan di kota Tual dan Maluku Tenggara. Salah satu yang dilakukan kantor imigrasi kelas 2 Tual untuk pemantauan orang asing adalah melibatkan pemilik dan pengelola hotel serta penginapan di Tual dan Maluku Tenggara. Karenanya, baru-baru ini dilaksanakan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing atau APOA bagi pemilik dan pengelola hotel serta penginapan di kota Tual dan Maluku Tenggara. PLH Kepala Kantor Imigrasi Tual, Ricky Afrimon, mengatakan aplikasi ini ditujukan kepada pemilik atau pengurus tempat penginapan. Mereka wajib menyampaikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat mereka jika diminta petugas imigrasi. Data itu memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, kewarganegaraan, serta nomor paspor. Dengan aplikasi ini memudahkan kantor imigrasi melakukan pemantauan dan pelayanan kepada orang asing. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian telah diamanatkan bahwa pelaporan keberadaan orang asing itu adalah mutlak dan sangat diperlukan sekali. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Hukum, semenjak bulan Mei tahun 2015 telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mensosialisasikan aplikasi pelaporan orang asing yang mana menggantikan sistem pelaporan manual menjadi sistem pelaporan secara terintegrasi. Sejumlah pengusaha hotel dan penginapan menyoroti tentang keberadaan mahasiswa asing yang saat ini melakukan studi atau penelitian di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Mereka juga meminta pemerintah menyediakan jaringan internet yang lebih luas dan cepat untuk mendukung pariwisata di sana. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Mesakta Tipikalawan melaporkan. Pemirsa, Bupati Maluku Tenggara Andreas Rentanubun mengatakan struktur geologis di Maluku Tenggara mengakibatkan debit air tanah di sana sangat kecil. Hal ini memerlukan perhatian pemerintah baik provinsi maupun pusat. Air menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Dengan air, semua makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Jika di sejumlah daerah air sangat berlimpah, maka di Maluku Tenggara, baik di kei kecil maupun kei besar, debit air sangat rendah, bahkan kecil. Hal ini diakibatkan struktur geologis di sana yang sebagian besar terdiri dari batu karang. Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Andreas Rentanubun saat peringatan Hari Air Sedunia di Kabupaten Maluku Tenggara baru-baru ini. Karenanya, Rentanubun meminta perhatian dan dukungan pemerintah, baik provinsi maupun pusat terhadap kondisi ini. Di kei kecil dan Kota Tual, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, satu-satunya pasokan air bersih berasal dari Desa Ewuk. Sementara di kei besar, beberapa sungai kecil merupakan pemasok air bersih di sana. Dalam regulasi kebijakan pemerintah daerah, kita telah membuat perencanaan untuk penanganan air limbah, terutama untuk air hujan. Jadi setiap 50 meter di drainase kita bikin sumur resapan sehingga air tidak terbuang ke laut untuk pencemaran. Yang kedua, di setiap lahan 100 meter persegi kita buat sumur-sumur resapan untuk menjaga air resapan. Wakil Gubernur Maluku Said Sauburo mengatakan sumber daya alam yang ada di bumi dapat lestari tergantung pengelolanya, yaitu manusia. Apabila hutan dan debit air dijaga, maka hal itu berimbas pada ketersediaan air, bukan hanya pada masa sekarang, namun juga yang akan datang. Tentang betapa pentingnya air, dan bukan air tanah saja, air limbah pun harus kita manfaatkan dengan teknologi modern yang ada. Jadi untuk ke depan, mudah-mudahan itu akan menjadi perhatian. Tantangan yang dihadapi kita
yaitu terminal modern ini tidak ada pada provinsi, apalagi kabupaten. Itu tantangan yang paling besar. Pada peringatan Hari Air Sedunia di Maluku Tenggara, Wagub menyerahkan bantuan mesin pengolah plastik kepada masyarakat Desa Faan. Selain itu juga dilakukan penanaman pohon di sejumlah lokasi di Kei Kecil. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Air Sedunia ke-25 di Kota Tual diisi dengan pelepasan bibit ikan di Danau Ngadi, Kecamatan Dula Utara. Walaupun debit airnya cukup besar, namun Danau Ngadi belum dijadikan sumber air bersih bagi warga Kota Tual. Danau Ngadi adalah salah satu sumber air tanah yang hingga kini belum dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi warga Kota Tual dan sekitarnya. Hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah Kota Tual. Air bersih Kota Tual masih dipasok dari Desa Ewu, Kabupaten Maluku Tenggara. Karenanya tahun ini Danau Ngadi dijadikan lokasi peringatan puncak Hari Air Sedunia di Kota Tual. Dengannya ada perhatian pemerintah bagi keberadaan danau tersebut. Wali Kota Tual Adam Rahayaan mengatakan Kota Tual sangat kekurangan air bersih. Pemerintah Provinsi Maluku diminta membantu pembiayaan agar sejumlah sumber air di sana dapat digarap maksimal. Rahayaan mengaku APBD Kota Tual tidak akan mungkin membiayai pembangunan dan instalasi sarana air bersih karena sangat terbatas. Selain di Kota Tual, pada musim kemarau panjang sejumlah pulau juga mengalami kekeringan dan memerlukan pasokan air bersih yang sulit untuk dipenuhi pemerintah setempat. Sedikjen PUPR Rina Agustina Indriani mengatakan pihaknya akan mempelajari dan membahas proposal pemerintah Kota Tual terkait pembangunan sarana air bersih dan penanggulangan abrasi pantai di sana. Dirinya berharap masyarakat berperilaku baik untuk menjaga lingkungan sehingga air selalu tersedia bagi kehidupan. Pada peringatan Hari Air Sedunia di Kota Tual dilepas ribuan bibit ikan di Danau Ngadi dan penanaman pohon di sekitar danau tersebut. Dari Tual, Mesak Tati Pikalawan melaporkan. Pemirsa, Maluku menargetkan swasembada beras tahun 2019 mendatang. Pemerintah Maluku saat ini terus berupaya untuk menambah areal persawahan sehingga dapat mencapai target produksi panen. Luas areal sawah di Maluku hingga saat ini mencapai 20.168 hektar yang tersebar pada 5 kabupaten. 5 kabupaten yang potensial untuk pengembangan komoditas padi masing-masing Buru, Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Maluku Barat Daya. Pada musim tanam April 2017 ini terdapat 7.532 hektar sawah di Kabupaten Buru yang siap ditanami. Maluku Tengah 9.175 hektar, Seram bagian Barat 1.107 hektar, SBT 2.200 hektar, dan Maluku Barat Daya 150 hektar. Petani di Maluku hingga saat ini baru mampu menghasilkan 5,65 ton gabah kering giling per hektar. Saat ini Maluku baru mampu memenuhi kebutuhan beras sebesar 51%, selebihnya masih didatangkan dari luar daerah. Pemerintah Maluku akan terus menambah areal persawahan ke depan. Tahun 2017 ini pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru seluas 4.000 hektar. Menurut rencana Kabupaten Buru akan mendapat alokasi 3.000 hektar, Maluku Tenggara Barat 500 hektar, dan Seram bagian Timur 500 hektar. Jika pencetakan sawah baru seluas 4.000 hektar tuntas tahun ini, maka target swasembada beras pada tahun 2019 akan tercapai. Saat itu produksi gabah kering giling bisa mencapai 136.549 ton per satu musim tanam. Jika dalam satu tahun dilakukan 2 kali panen, maka dihasilkan setidaknya 280.000 ton gabah kering giling. Selain perluasan areal tanam dengan menambah sawah baru, pemerintah juga terus berupaya dengan peningkatan produksi melalui penggunaan bibit unggul dan pemupukan yang sesuai dengan ketentuan. Julius Padaunan melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan pihaknya menolak adanya
Maksud kami parpolisasi di Dewan Perwakilan Daerah DPD. Bila parpolisasi Dewan Perwakilan Daerah terus berlanjut, Partai Kebangkitan Bangsa mempertimbangkan untuk dilakukan reposisi ketatanegaraan. Partai Kebangkitan Bangsa menolak adanya parpolisasi di Dewan Perwakilan Daerah. Penolakan itu karena harus ada pembeda antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bila DPR berasal dari jalur partai politik, maka DPD seharusnya tidak demikian. Apabila keduanya dari jalur partai politik, maka yang harus dilakukan adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dengannya DPD yang sekarang bisa kembali menjadi utusan daerah atau utusan golongan. Muhaimin Iskandar menegaskan PKB menolak adanya parpolisasi tersebut karena hal yang salah bila DPD berasal dari jalur partai politik. Bila itu berlanjut, PKB mempertimbangkan untuk dilakukan reposisi ketatanegaraan. Ya, parpolisasi DPD menurut saya cukup harus menjadi pertimbangan kita untuk repositioning DPD. Kalau DPR partai politik, DPD partai politik, maka harus ada repositioning ketatanegaraan. Makanya harus ada pembeda antara DPD dan DPR RI. Salah satu pembedanya adalah DPD bukan partai politik. Kalau DPD diisi partai politik, maka yang terjadi adalah repositioning. Kalau repositioning, maka filosofi ketatanegaraan kita berubah. Maka kita harus lakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Konkretnya gimana? Ya konkretnya DPD harus diganti dengan utusan daerah atau utusan golongan. Yang ada sekarang gimana? Ya sekarang partai-partai menjadi DPD menjadi salah. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan hal ini seusai membuka muswil keempat DPW PKB Maluku di Ambon. Penolakan parpolisasi DPD ini sejalan dengan dukungan PKB untuk senantiasa membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Muhaimin Iskandar menyatakan hal ini sejalan dengan visi PKB, yakni mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Boy Nahrum Cakta Maela melaporkan. Pemirsa, kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa terutama yang duduk di parlemen harus siap membela kepentingan rakyat. Mereka harus menampung dan menjawab segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh rakyat, di samping mengawal kebijakan-kebijakan eksekutif. Musyawarah wilayah keempat DPW PKB Maluku yang berlangsung selama 2 hari di Ambon dibuka Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar. Pengurus wilayah dan perwakilan pengurus cabang dari 11 kabupaten kota se-Maluku dan organisasi sayap mengikuti musyawarah itu. Dalam orasi politiknya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengapresiasi kinerja kader-kader PKB yang ada di daerah ini. Kendati dalam keterbatasan, namun mereka dapat berkontribusi bagi Maluku untuk memajukan Indonesia. Muhaimin Iskandar menjelaskan, jika dibanding dengan partai politik lain yang mapan, kader PKB memiliki banyak ide cerdas dan senantiasa siap membela rakyat dengan upaya menampung dan menjawab segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh rakyat. Diingatkan kepada para kader agar senantiasa mengawal kebijakan-kebijakan eksekutif agar nantinya benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat, terutama yang ada di Maluku. Menurutnya, PKB merupakan salah satu partai politik yang memiliki sejumlah prinsip dasar hidup moderat yang menjadi acuan dalam pergerakan kehidupan berpolitik. PKB harus senantiasa bersama rakyat yang tertindas jika ingin merealisasikan kesejahteraan di Indonesia. Ya, kita berharap akan lahir program-program yang peduli kepada rakyat. PKB lahir dari orang-orang yang terpinggirkan, maka tolonglah orang-orang yang terpinggirkan. Yang mustadafin menjadi prioritas PKB.
Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan musyawarah wilayah keempat PKB Maluku merupakan salah satu instrumen demokrasi yang efektif untuk proses kaderisasi dan penyegaran pengurus. Said Assegaf memberikan apresiasi atas interaksi dan kerjasama yang baik dari pengurus dan kader PKB, terutama yang duduk sebagai wakil rakyat baik di DPRD Kabupaten Kota maupun di tingkat provinsi untuk mengawal proses pembangunan di daerah ini. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, 7 jabatan perwira menengah Polda Maluku hari ini diserah terimakan. Salah satunya ada Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dari AKBP Harold Wilson Huai kepada mantan Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Sucayo Hadi. Sehari setelah diresmikannya peningkatan tipe Polda Maluku dari tipe B ke tipe A, sejumlah pejabat di lingkup Polda Maluku dimutasikan. Mereka yang dimutasikan masing-masing Kepala SPN, Kabid Keuangan, Kabid TI, Kabid Dokes, Kabid Hukum, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dan Kapolres Seram Bagian Barat. Kepala SPN Ambon dari sebelumnya dijabat AKBP Eti Nirahua, digantikan mantan Wadir Lantas Polda Maluku, AKBP Bintang Juliana. Kabid Keuangan dari sebelumnya AKBP Junanta Derlen, digantikan AKBP Takwil Iksan. Kabid TI dari AKBP Rustam Effendi kini dijabat AKBP Gusti Indra Cahyadi. Selain itu, Kabid Dokes dari sebelumnya AKBP Dr. Komang Nurada digantikan oleh AKBP Dr. Kadek Sumantra. Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Harold Wilson Huai kini dijabat mantan Kapolres SBB AKBP Sucahyo Hadi. Sedangkan Kapolres SBB kini dijabat AKBP Agus Setiawan. Serah terima jabatan itu berlangsung Kamis pagi di Aula Dharma Polda Maluku. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin dalam amanatnya berpesan agar setiap perwira yang telah menerima jabatan baru bisa menyesuaikan dengan tugas masing-masing. Menurutnya, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dilakukan dalam setiap organisasi sebagai bentuk penyegaran dan juga penghargaan. Olehnya, tugas yang akan diemban di tempat yang baru diharapkan akan semakin menambah etos dan peningkatan kinerja yang lebih baik. Christine Sipahilut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menjadikan Kampung KB sebagai program prioritas untuk mengatasi bonus demografi. Untuk Maluku, setiap Kabupaten Maluku, 1 Kampung KB. Di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Jofri Assegaf melantik dan mengambil sumpah pejabat di lingkup BKKBN Maluku Kamis pagi. Selain itu, Assegaf juga melakukan pengambilan sumpah PNS di lingkup perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Pada kesempatan itu, Assegaf memerintahkan jajarannya melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan para mitra kerja untuk melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Kampung KB yang telah terbentuk. Hal ini penting karena terkait inovasi dengan berbagai program dan intervensi kegiatan yang diimplementasikan di Kampung KB. Program Kampung KB dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya BKKBN mengantisipasi bonus demografi Indonesia. Bonus demografi di Indonesia diprediksi terjadi dalam kurun waktu 2012-2045. Diharapkan ke depan generasi yang akan lahir, tumbuh dan berkembang di Indonesia, khususnya di Maluku, dapat menjadi generasi emas yang memiliki kompetensi dan karakter. Assegaf mengemukakan keberhasilan program Kampung KB akan sangat luas, meliputi peningkatan kehidupan sosial masyarakat, pola pikir, keamanan, kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk membentuk Kampung KB ini, wadahnya diserahkan tanggung jawab kepada BKKBN, tapi yang mengisi Kampung KB itu semua lintas sektor. Itu kita bersama-sama melaksanakan program-program pembangunan lintas sektor di Kampung KB. Harapan Bapak Presiden bahwa dengan adanya Kampung KB ini kemudian dilaksanakan secara integrasi dengan semua lintas sektor, sehingga diharapkan masyarakat yang ada di Kampung KB bisa merasa manfaatnya.
Di setiap kabupaten kota di Maluku terdapat satu kampung KB sesuai arahan pemerintah pusat. Tahun depan akan ditingkatkan menjadi setiap kecamatan memiliki satu kampung KB. Agar program kampung KB dapat berhasil, semua instansi dilibatkan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura Ambon menggelar seminar internasional pagi tadi. Seminar itu menghadirkan narasumber dari 3 negara, yaitu India, Singapura, dan Malaysia. Seminar Internasional Sains dan Teknologi dalam Pengembangan Maluku sebagai Pusat Maritim Indonesia digelar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura Ambon pagi tadi. Rektor Universitas Patimura Ambon, MJ Sapteno berharap seminar internasional itu bisa menjadikan Unpati bersaing di bidang sains dan teknologi guna pengolahan sumber daya alam di daerah ini. Menurutnya, Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun belum dikelola maksimal. Seminar internasional tersebut hendaknya dijadikan ajang tukar informasi tentang pengelolaan sumber daya alam yang tepat guna. Saat ini Universitas Patimura Ambon terus mengembangkan sains dan teknologi dengan menggelar seminar nasional maupun internasional. Sangat baik bagi Universitas Patimura, khususnya Fakultas MIPA, karena bisa menghadirkan para pakar dari berbagai negara, khususnya India, Malaysia, dan Singapura. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kepentingan sivitas akademika Universitas Patimura dan juga Fakultas MIPA. Karena dengan begitu kita mendapatkan banyak masukan dari berbagai pakar yang datang dari negara lain. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura Ambon, Peter Kakisina, mengatakan seminar itu dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis ke-19. Sains dan teknologi merupakan hal terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Olehnya itu, Kakisina berharap peserta seminar dapat menimba ilmu dari para narasumber yang diundang. Seminar internasional yang biasanya kita lakukan nasional sekarang ditingkatkan menjadi internasional. Karena ada kerjasama internasional bersama dengan universitas-universitas di luar negeri dan kita memanfaatkannya itu, kemudian sekaligus juga untuk mempromosikan Maluku di dunia internasional dan kita punya sumber daya alam laut yang cukup besar. Karena itu kita harus promosikan dan bersama dengan pemerintah kita dorong untuk Maluku ini bisa dijadikan sebagai pusat maritim Indonesia. Seminar internasional tentang pengembangan Maluku sebagai pusat maritim Indonesia menghadirkan narasumber dari universitas ternama di 3 negara, yakni India, Singapura, dan Malaysia. Para narasumber mempresentasikan pengelolaan sumber daya alam di negaranya masing-masing. Pimpinan University India, Profesor Dr. Chinpan Bashar mengatakan, pengelolaan sumber daya yang baik mampu menghidupkan masyarakat India. Dirinya berharap Indonesia, utamanya Maluku, dapat mengelola sumber daya alam dengan kearifan lokal. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, Musda Gereja Betel Injil Sepenuh Maluku, Sulawesi Selatan sangat penting dan strategis bagi pengembangan gereja itu ke depan. Dalam musda itu akan dilakukan evaluasi dan penyusunan program baru, serta memilih dan menetapkan pimpinan GBIS Maluku periode 4 tahun mendatang. Gereja Betel Injil Sepenuh Daerah Maluku, Sulawesi Selatan, Selasa lalu menggelar musyawarah daerah. Dalam musyawarah ini akan dilakukan evaluasi terhadap sejumlah program kerja, baik yang telah terlaksana maupun yang belum dapat direalisasikan. Ketua Panitia Pelaksana Pendeta Sonya Uneputi mengatakan, musda ini diharapkan diikuti seluruh anggota Majelis Daerah Maluku, Sulawesi Selatan. Menurutnya, musda tahun ini memiliki arti yang penting dan strategi bagi pengembangan GBIS di Maluku dan Sulawesi Selatan. Uneputi berharap musda ini dapat melahirkan kesepahaman dan kesepakatan yang bermanfaat bagi pengembangan kualitas dan kemampuan gereja dan jemaat GBIS Maluku, Sulawesi Selatan. Ketua Majelis Daerah GBIS Maluku, Pendeta Hanok Rike, mengatakan
Musda ini akan difokuskan pada evaluasi berbagai program kerja yang baru dilalui serta menyusun program baru sebagai langkah bijak pelayanan untuk 1 tahun ke depan. Evaluasi hendaknya dilakukan dengan kasih. Bila dijumpai permasalahan hendaknya diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Dirinya berharap semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik sehingga bisa berkontribusi dalam merumuskan pemikiran strategi demi keberhasilan Gebis ke depan. Dalam musda ini juga akan memilih dan menetapkan pimpinan Gebis Maluku periode 2017-2021. Kepala Bidang Bimas Kristen Protestan Maluku ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, musda ini sangat penting bukan saja karena evaluasi menetapkan program baru, tetapi lebih dari itu memilih dan menetapkan pimpinan Gebis Maluku masa bakti 4 tahun ke depan. Dirinya berharap musda ini dapat melahirkan poin-poin dalam bentuk program penting. Sementara dalam memilih dan menetapkan pimpinan Gebis wilayah Maluku, dirinya berharap agar figur yang dipilih nantinya terus membangun kemitraan dengan pemerintah dan mampu mengembangkan Gebis Maluku. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, Tour de Molucas yang rencananya diselenggarakan pada 18 hingga 22 September tahun ini merupakan momentum strategis mempromosi pariwisata Maluku. Para peserta dari mancanegara maupun dalam negeri akan berlomba sambil menikmati sejumlah objek wisata di Maluku. Event lomba balap sepeda bertaraf internasional Tour de Molucas yang akan digelar di Maluku pada 18 hingga 22 September nanti melibatkan 20 tim peserta dari mancanegara maupun Indonesia. Persiapan untuk event telah dilakukan pemerintah Provinsi Maluku, antara lain membenahi infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum bagi para peserta maupun media yang datang mengabadikan momen tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Habibah Saimima mengaku untuk menyiapkan tur ini, dinas telah melakukan survei jalan yang menjadi rute Tour de Molucas. Survei kedua juga akan dilakukan pada bulan Mei nanti. Menurutnya, pada survei pertama ditemukan jalan-jalan yang perlu dibenahi seperti pada kawasan SS Maluku Tengah. Hal ini diakui telah disetujui untuk pembenahan yang dimulai tender bulan ini. Selain itu, hotel dan penginapan juga akan dibenahi, khususnya pada tempat-tempat berhentian sementara peserta. Fasilitas hotel maupun penginapan, utamanya di Maluku Tengah dan SBT, belum memadai dan sesuai standar. Jadi masalah adalah hotel dan penginapan yang masih kurang, jauh dari masih kurang sesuai standar lah. Karena mereka nanti menginap, nanti bermalam di di Seram Barat itu rider tidak nginap, tapi media-media yang kita perlukan. Jadi, tapi kalau untuk media, hotel dan penginapan yang ada di sana, ditambah nanti kalau ada homestay yang ada di SPB sudah. Tour de Molucas akan berlangsung dalam 5 etape. Etape pertama dimulai dengan rute Piru Masohi, sedangkan etape terakhir akan dimulai dari objek wisata Namalatu, melewati JMP hingga finish di kota Ambon. Pada titik-titik perhentian, para peserta akan menikmati objek-objek wisata daerah setempat. Rencananya pencanangan Tour de Molucas akan dilakukan di Kementerian Pariwisata RI di Jakarta pada 12 April nanti. Sebanyak 30 negara telah mendaftar dan diharapkan lebih banyak lagi peserta berpartisipasi pada ajang internasional itu. Program Menginti Ambon ternyata disambut positif oleh warga keturunan Ambon.